Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamila Putri Andini dari kelas 10 TJKT 3 ingin menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku yang berjudul Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu 1. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Chesnok Kurgron. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snok Kurgron berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar? 2. Teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. 3. Teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jaja Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini berdasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. 4. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. 5. Teori Maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 hingga 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khaulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Berikut adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khaulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fathimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani.
Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Lawati at-Tanji bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 hingga 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat seperti pendapat Snok Purgron dan wilayah pertama penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Sekian penjelasan masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.